pemirsa, saat ini kita terus menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita ya, yang terserak di mana-mana. Bahwasanya di masa lalu peradaban kita pernah besar, terutama di Jawa Timur ini. Muncullah kerajaan Majapahit pada abad ke-13 dan berjaya pada abad ke-14, benar-benar berhasil memayungi seluruh Nusantara. 700 tahun sebelumnya adalah Sriwijaya di Sumatera pernah memayungi Nusantara, dan 700 tahun sebelum Sriwijaya, kerajaan Funan di lembah Sungai Mekong juga memayungi Nusantara. Sehingga ada sebuah pola, setiap 700 tahun ternyata di bumi Nusantara ini muncul kerajaan yang besar. Jika kita lihat ya, dari Majapahit hingga abad ke-21 ini ternyata juga berjarak sekitar 700 tahun. Maka di masa-masa kita inilah akan berjaya kembali Indonesia Raya. Di lokasi ini, di persawahan ya, banyak sekali kemudian fragmen-fragmen batu bata kuno, tembikar, keramik Tiongkok ya. Nah, ini adalah salah satu keramik Tiongkok dari berbagai macam dinasti. Kemungkinan ini dinasti Song ya. Banyak sekali tercerak di mana-mana. Ini kebun bawang merah ya loh, banyak sekali. Ini kelihatannya gentong atau fragmen gentong ya. Nah, fragmen gentong juga banyak ini. Ini bibir gentong atau jambangan atau buli-buli gitu ya. Ini banyak sekali terserak di mana-mana. Jika kita berjalan menyusuri persawahan ini ya, di area ini dahulunya kemungkinan ada semacam peradaban ya, entah itu peradaban profan, misalnya perkampungan kuno, atau peradaban sakral, sebuah candi atau bangunan suci ya. Monggo, enten badhe. Monggo, Pak. Badhe teng Sabin apa, Pak? Badhe teng Sabin. Oh, kajenge sirang. Teng pundi Pak sirang? Oh, ini mau mandi air panas tentunya ya. Nanti kita ikuti saja. Kita juga ingin mandi air panas. Misalnya di batu besar ini, mungkin ini batu dakon atau batu teracak hewan-hewan tertentu ya, atau juga mungkin batu alam, kita kurang tahu. Kemungkinan ada jejak-jejak magis atau jejak-jejak religi pada masa lalu ya. Namun batu-batu ini patut kita skeptis ya, mencurigai kemungkinan ada batu-batu yang aneh di lokasi. Beberapa dokumentasi pada masa kolonial Belanda ya. Nah, ini koleksi dari Universitas Leiden ya, itu banyak sekali kemudian gambar-gambar yang menampakkan gitu ya, sebuah buku kecil. Di situ ada Arganeswari, ada angka tahun atau balok angka tahun, ada struktur candi, ada pinggiran-pinggiran candi, termasuk ada arca-arca ya, yang itu ditemukan di area ini, di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Nah, ini apakah mungkin ya di lokasi ini masih ada sesuatu yang terserak di lapangan ya? Kembali flashback ke belakang, bahwasanya di Jawa Timur ini memang ada kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 Masehi. Namun memang sepak terjangnya mulai gelap, tidak ada banyak bukti prasasti atau tinggalan yang kemudian ditemukan. Namun kemudian sejak tahun 929 ya, Empu Sindok benar-benar memantapkan diri membangun Jawa Timur ini, sehingga kerajaannya disebut dengan Kerajaan Medang. Kemudian dilanjutkan masa Kahuripan, Kadiri, Singosari hingga Majapahit, sehingga kemudian diduga banyak raja yang kemudian mangkat dan dicandikan. Tentunya ada ratusan candi, namun saat ini ada sebagian yang masih berdiri kokoh, ada yang sebagian berupa reruntuhan, dan ada sebagian yang tinggal puing terserak. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Coba kita skeptis ya. Nah, ini teman-teman, ini kita menemukan salah satu petunjuk ya. Kemungkinan ini ada sesuatu. Pak, monggo Pak, imut ningali. Nah, ini teman-teman, ada sesuatu yang terserak di sini dan menjadi jalan yang selalu menjadi semacam landasan para pejalan kaki ya. Nah, ini ada fragmen kemudian
tembikar gitu ya. Ternyata yang paling unik ini seperti batu tapi seperti bonggol pakis, seperti pakis yang baru muncul ya. Nah ini bentuknya luar biasa sekali ya. Nah ini ada namanya sulur gelung. Namun bentuknya ini seperti makara, bagian dari sebuah struktur bangunan candi atau pipi masuk tangga bangunan candi ya, tangga pipi masuk bangunan candi. Nah ini kemungkinan berbentuk makara. Diduga ini memang sebuah tinggalan peradaban masa lalu ya yang terserak di pematang sawah menjadi landasan orang-orang berjalan menuju sawah-sawah. Lihat kebun berambang ini yang sangat indah sekali ya. Pegunungan itu sangat indah sekali. Yang artinya dahulu kemungkinan ini ada semacam bangunan suci ya. Ini ada semacam kita temukan semacam di sini pipi tangga candi yang berbentuk makara. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi tolong jangan diinjak ya. Bisa melangkah ya. Bisa. Nah ini kameranya. Nah, bisa. Selain itu, jika kita melihat bahwasanya di sini ada pipi tangga masuk bangunan candi, kemungkinan dahulunya memang ada sebuah bangunan candi yang di sini. Karena alam begitu indah, sumber mata air begitu melimpah, sumber mata air panas yang juga begitu melimpah, dan tanah yang subur di lereng gunung Welirang ini tentunya ada hal-hal yang misteri di masa lalu ya, sebuah jejak-jejak religi, jejak-jejak magis, dan jejak-jejak sakral. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Batu candi Pak. Nah ini. Jangan jauh Pak. Oh, jengkel Pak. Dengan Pak siapa? Pak Muhadi. Pak Muhadi nggak ya? Pemilik lahan ini Pak Muhadi. Dari desa mana ini Pak aslinya lokasi? Dari Patusan. Desa Patusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi selama ini Bapak ini pemilik ya, pemilik ya. Lahan ini Pak ya, SHM Pak ya. Berapa luasan yang Bapak miliki di sini Pak? Kalau nggak salah ini sekitar ya 1000 meter lah. Oh 1000 meter semuanya ditanami bawang merah Pak ya ini. Ya. Mau panen Pak ya ini ya. Mau panen kira-kira 1 minggu lagi. 1 minggu lagi Pak ya. Nah kita ditunjukkan Bapak ini, Bapak Muhadi. Bapak Muhadi ini pemilik lahan ini, ternyata di lahannya ini banyak sekali kemudian tinggalan-tinggalan leluhur kita berupa balok-balok batu candi Pak ya. Iya. Nah, terima kasih atas petunjuknya Pak ya. Nah, oh di sini Pak ya. Sudah. Loh, tertutup lumuk. Ah ini mungkin agak ke bawah sini teman-teman. Nah ini ada balok. Ternyata ada balok-balok batu candi. Ini ada 1, 2, 3 lah. Ini ada bagian pengunci 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini banyak sekali Pak ya. Nah ini luar biasa sekali Pak ya. Oh ya ini ada bahkan bersusun-susun ini Pak ya, Pak Muhadi ya. Nah ini luar biasa Pak ini ya. Ini ke dalamnya kau sananya besar-besar kok. Oh iya ini balok-balok batu candi ya, diduga ini tinggalan era kerajaan Majapahit. Nah kita ditunjukkan lagi loh Pak, ada ular Pak. Hah? Pak ya. Nah teman-teman ini teman-teman ada ular. Namanya kulitnya. Ada kulitnya ular ini, bisa di zoom ini teman-teman, ini kepalanya terlihat sampai ekornya ini Pak ya. Nah ini balok-balok batu candi Pak ya ini Pak ya. Apakah Bapak pernah menemukan semacam huruf Jawa kuno gitu Pak? Kalau yang namanya huruf Pak pernah. Nah kalau menemukan apa itu namanya arca? Bukan. Seperti dandang itu loh. Oh. Berupa dandang tapi sudah keropos dari apa itu? Batu padas, batu candi. Bukan. Yang merah itu apa? Oh tembaga Pak. Oh temuan tembaga seperti dandang kempung ini. Kira-kira. Oh di dalam sini Pak ya sudah keropos. Cuwilan-cuwilannya itu juga terpendam Pak. Masih berbentuk apa? Dandang. Ya masih. Masih ada bentuknya. Ya masih sehat lah Pak. Masih sehat. Terus Bapak amankan. Saya amankan lalu dijual saudara di itu rosokan. Dirongsokan. Ya. Laku berapa Pak waktu itu? Lupa Lupa Pak ya. Sudah lama kan itu pas waktu masih
Paket dengan sapi. Oh, masih masa lalu Pak ya? Ya. Nah, banyak sekali ini tadi sudah 9, 10, 11, 12. Ini balok-balok batu candi banyak sekali Pak ya. Banyak. Pak. Yang terpendam juga banyak ini. Yang masih terpendam di dalam tanah ternyata masih banyak Pak ya. Saya pernah melihat kok. Oh ya. Selain itu ada pernah temuan dandang, tembaga ya. Nah ini semacam kemungkinan semacam apa namanya nekara perunggu kemungkinan. Oh, ini ada yang sangat besar Pak ya. Oh ini ada yang sangat besar dan sangat lebar sekali teman-teman ya. Ini adalah balok-balok batu candi. Luar biasa Pak Muhati ya. Sebelah sana sudah nggak ada lagi Pak ya. Dulunya banyak lalu diperbaiki apa namanya ya lahannya sudah tertimbun Tertimbun tanah sebagian besar. Balok-balok batu candi Pak ya. ini sebelah sini loh. Lihat banyak ya. Tumpukan Ya. balok batu candi yang ada di sebelah sini Pak ya. Nah ini luar biasa sekali. Diduga ini Kalau namanya apa sih? uang kepeng atau uang bolong ya, gobok. banyak ya. Uang gobok banyak sekali. Banyak sekali di tambang orang jauh-jauh Pasuruan. Oh, bawa metal detektor. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri nggak pernah mengumpulkan di sini Pak ya? Ada pernah satu dua tiga mengumpulkan ya. ditaruh di Dapat pinggir 10 pemata. lalu biarkan mata di buku ini masih ada kalau nggak salah. Oh, iya. Kalau satu itu bisa. Oh iya ya, jadi sebenarnya selain kemudian balok batu candi Uang gobok lah. ya uang gobok masyarakat termasuk atau uang kepeng Tiongkok ya, itu ternyata banyak sekali terserak di mana-mana. Pak Muhati ini ketika menyangkul juga menemukan terserak Pak ya 1, 2, 3, 4 yang dikumpulkan kemudian apa namanya sekitar 10 Pak ya. Kalau 10 lebih ya kali. Oh iya Pak. Jadi luar biasa teman-teman ya. Banyak sekali kemudian artefak penting dan balok batu candi. Ceritanya di mana Pak? Ini cerita rakyat. Saya Iya. nggak bisa sempurna namanya. Iya Pak. Iya. Katanya dulu pernah ada yang membunuh katanya. Ini ceritanya ada sumur Windu ini namanya jadi memang Oh. orang sini mengenal sumur Windu. Mengenal sebagai sumur Di windu. lahan ini dinamakan sumur Windu Oh. ke sini. Sawah sumur Tapi windu. ya kalau seumur saya nggak tahu sumurnya tapi mestinya dulu ada sumurnya Ya, mesti sekarang ceritanya ada. Oh iya Pak ya. Katanya ditutup itu karena dulunya ceritanya ada anak perawan gitu loh. Ya. Melihat terus namanya orang dulu katanya nggak kayu nggak bisa apa namanya Kalau bisa nggak ada yang mengharapkan dia Oh, nggak ada iya. yang mau kesulitan untuk sampai ketemu jadi jodoh perawan tua gitu loh. saya menjadi perawan tua Nah. karena melihat sumur Nah tersebut. itu katanya. Oh itu semacam cerita mistis atau pamali ya yang Nah, di tengah-tengah mistis lah. masyarakat. Atau legenda bahwasanya dulunya di sini ada sumur windu dan ada semacam cerita mistis kalau ada perawan yang melihat sumur tersebut Nah, maka hidupnya akan jauh dari jodohnya. jodoh ya ya seperti itulah. itu, Pak, ya. Nah jadi luar biasa sekali, banyak sekali fragmen-fragmen tembikar kuno seperti ini tipis-tipis Nah, ya. saya cerita sedikit. Iya betul. Orang dulu kan itu loh apa itu namanya? Orang Jawa buruh tandur itu mas apa ini bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia. Buruh tani. Buruh Mereman, tani, buruh ya? tani. Buruh tani lah. Ya buruh tani. Itu menemukan kayak berlian macam-macam emas sampai ditaruh di tahu erik gitu mas, erik. Oke, Erik. jadi semacam anyaman bambu. Ah. Anyaman bambu, wadah anyaman bambu. Itu di sebelah sini katanya dulu ceritanya. Menemukan banyak sekali emas, permata dan perhiasan era kerajaan Majapahit. Ya ya macam-macam loh. Macam-macam perhiasan Pak ya. Hmm. Nah itu satu irik Pak ya. Sampai satu erik katanya. Ya, satu berjaya ceritanya yang terbentuk orang anyaman tua saya loh. Nah luar biasa. Terus dibawa orang dulu ya orang bodoh. Katanya dibawa ke Kuto yang ngarani. Dibawa ke Itu kota. melihat bayangannya sendiri dia takut. Ada kaca gitu loh. Oh. Ini orang bodoh Pak waktu ini sepertinya kayak hantu orangnya ini memang jelek tapi gak tahu kalau itu bayangannya sendiri gitu loh yang bukan dari kota itu. Jadi tertawai orang-orangnya Orang-orang terus kota. lalu ya di tipu orang kota-kota itu anunya Biasanya ditipu, kemudian pulang tanpa membawa apa-apa. nah maunya sih kayak
saya itu loh kok ini Di tengah jalan ditipu oleh orang kota. ya kesulitan menjualnya loh, kesulitan ada kaca-kaca sudah ketakutan dia. Ketakutan dengan sendirinya Nah. ketika ada kaca di kota-kota. Terus melihat yang di diri sebelah sendiri. sini mas itu mas Ya, itu Pak. itu katanya ya mbak saya sendiri ceritanya bapak saya Ya. waktu mengembala tapi Ya. menemukan seperti apa ya di wayang-wayang yang kecil itu loh kempul lah itu namanya. Oh iya, apa namanya? Kenong apa? Yang kecil Yang kecil ya, bonang. nah itu kasih tali di anak gembala ya di Tutup. ditutupi Tong 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 tong. terus sampai rumah itu jadi hitam. Ini memang ada keajaibannya. Yang hitam itu apanya? Ketuknya tadi Pak ya? Iya warnanya jadi hitam. Padahal itu yang jalan yang dilewati seperti kembang api itu loh. Saking dasarnya berlian itu. Ya kok ini pior-pior seperti kembang atas itu mas Iya iya. katanya. Itu terus lalu diambil kalau orang dulu yang namanya diambil pemerintah lah kemana Iya. itu. Sampai sekarang nggak ada anunya. Ya mungkin Tindak orang foto lanjutnya. ya. Oh, Di jadi sebelah situ, salah satu sebelah warga situ juga. ya mas ceritanya ada yang menemukan sabak emas nambor lah kalau sekarang ini. Oh iya, apa namanya? Papan tulis kecil. Nah, itu ya. Itu ya kinjak sapi anu ya sapi ya Iya. dongat gini diambil orangnya memang bodoh tapi lugu itu loh. Kalau dia nggak minat meskipun mas dia nggak mau. Oh, jadi dia terinjak Namanya sapi. orang bodoh jadi Itu seperti pelat emas begitu ya Pak ya? ya Kotak. sabak emas ya kotak Ya, emas. seperti Lalu sabak atau papan ya, kecil. dibuang gitu saja. Dibuang saja. Lalu cerita sama teman-temannya itu ikut mencari temannya ya katanya yang emas ini orangnya jujur gitu orangnya bodohnya di sini kan candi namanya ini Iya. Oh, bukit itu namanya Bukit Candi Pak ya? candi memang Oh, itu candi ya. nah, kalau orang dulu Ya. memang Ada candinya Pak. Dahulu ya. dahulu kalau orang tua masih berupa lah candinya lalu dibongkar anak gembala-gembala itu loh. Oh, pada masa lalu gitu Oh, ya. di rumah saya ada bekasnya kok batu gini Kotak-kotak itu yang berasal dari atas candi situ Pak ya. di apa namanya diusungi wong desa mas Oke, gampangane itu jadi. dipindahkan Nah, untuk kemudian kalau digawe menjadi kok pondasi. teras-teras nah Oh, pondasi rumah. gede wis potong nang papat kok limo nanti gede ya. Ya dimanfaatkan ya Pak Di ya. rumah saya masih ada bekasnya karena bukan nenek tapi istri ayah saya yang kedua itu rumahnya itu banyak sekali. Nah, kalau batu Nah. candi desa Pak ya. Ya. Kan diduga dahulunya diambil dari sini Pak ya. Masih terus saya taruh di depan rumah saya masih ada. Itu rumah-rumah warga. Ya, sisanya ya di anu sama kakak saya di timbun di anu enggak terpakai memang enggak Oh, iya. berguna. Dituntut lantai. Iya di lantai itu yang buahnya bisa berat. Kalau memang kita yang canggih kalau orang ya saya orang yang bodoh tadi ya kalau sama saya pas waktu yang boleh dia itu dulunya itu loh mas seperti namanya Ki Sleman katanya Ya. ya orangnya ini tahu ya apa Iya. dikasih katanya emas masa satu kotak lupa kalau nggak mau dia Satu peti. satu peti yang diminta itu saja Nah, memang hanya orang Sulaiman. bodoh ya Iya. orang-orangnya itu ya apa ya Bong, lugu Oh, iya, terus nggak mau Yang sederhana. Iya. orangnya itu wong itu aja jadi wis dibuat wadanan orang patusan kalau dari hutan ya lalu dia itu tersandung batu pulang mbak ambilnya guys di batu itu wow tekak kenanya orang itu orang ya kayak Aneh. apa gitu loh aneh Iya, loh ya aneh. cakap ya ada baiknya Jadi batunya mau disingkirkan agar tidak menyandungi yang lainnya. Mungkin. Ya gitu Pak ya. wong
ya cerita saja. Apa? Ngesak sabun loh ya. Iya. Lah sabunnya itu hilang itu. Kesaknya yang Robek. dirobek, Disalahkan. disalahkan. Iya, 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 ya, Pak. Jadi banyak cerita-cerita yang di sini tentunya pada masa lalu, jejak-jejak kejayaan Memang iya, pada memang masa pernah ada kerajaan yang menghuni Majapahit. Mas dari sini. Ya, pernah menghuni ya, ramai pada masa kerajaan Majapahit dahulu. Kalau nggak salah ini ya ceritanya gudang sini sebelah sini. Gudang Mas. Bukan gudang pertanian, gudang orang Gudang pertanian gudang pada pertanian. masa kerajaan Majapahit. Namanya gudang. Artinya tempat menimbun bahan makanan Pak ya. Terus ada yang mengatakan gudangnya di sini, terus lahannya bagian di Gunung Nanggungan Mas, apa Rondo Kuning itu. Oh iya, Itu di lahannya Tamiajeng, Rondo Kuning. Nah, itu lahannya di sana. Terus rumahnya di sini sama gudangnya di sini. Katanya yang itu. punya itu, yang namanya sampai sekarang orang Padusan mengenal Yai Gede. Oh, Yai Gede. Itu tidak ada apa makamnya sampai sekarang masih katanya mukso lah. Moksa. Ya. Iya, iya, iya. Nah, di Padusan nggak ada pundennya. Nggak ada pundennya. Nggak Pak. ada. Oh, iya ya, karena Yang membabat itu Yai Gede. Enggak Yai Gede Moksa. Moksa, itu Iya, iya. ceritanya orang Padusan. Terima kasih Pak Muzadi Oke, atas oke. waktu dan kesempatannya. Semoga Oke. berbagai macam cerita ini terus Alhamdulillah. lestari, terdokumentasikan sehingga kemudian generasi-generasi saat ini maupun yang akan datang masih bisa melestarikan cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, Amin. terutama di Desa Padusan Amin. ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.